Record dulu. Oke. Oke, jadi kalian bikin dua objek bebas, yang satu mau teks, yang satu apa, itu silahkan dari dua objek di shape. Nah, caranya adalah salah satunya itu harus bentuk shape, atau kita bisa convert to editable spline, ya, bentuk spline, karena dialah bentukan editable spline ini yang punya tools-tools yang mengakomodir untuk kita mengedit lebih customize lagi. Intinya di situ. Jadi saya bisa ini, ya, yang luar, atau bisa yang dalam, atau mau dua-duanya juga nggak apa-apa, mau dua-duanya, ya. Minimal salah satu harus memiliki tools yang dibutuhkan untuk kita menggabungkannya. Oke, jadi salah satu saya klik kanan, convert to editable spline, ya, pilih salah satu, ya, bisa diklik, klik kanan, convert to editable spline, ya, saya klik editable spline. Nah, saya tidak akan menjelaskan karena spline juga sudah paham ya kemarin. Di sini kalian menggunakan attach, ya, kita harus gabungkan dia. Nah, attach ini didapat di apa? Di objek yang tadi di convert. Kalau saya ngeklik yang circle, dia nggak ada, karena apa? Yang saya convert cuma satu. Kecuali kasusnya dua-duanya kalian convert to editable spline. Nah, ini pasti dua-duanya juga akan ada attach, di sini juga akan ada attach. Bedanya di situ. Ya, caranya terserah dari kalian. Yang jelas intinya adalah harus ada salah satu yang modenya editable spline. Nah, setelah itu baru kita pilih attach. Ya, attach itu ada di, misalkan saya di sini klik modify, ya, ada rendering, ada interpolation, ada selection, ya, ada soft selection, ada geometri. Nah, ini kita pilih yang di bagian geometri. Ada attach, saya klik attach dulu, saya dekatkan di bagian sini, ya, maka dia akan warna atau ada bulat-bulat kayak gitu. Saya klik attach. Ya, ini dia sudah jadi satu kesatuan. Kalau udah selesai, attachnya saya klik nonaktif. Jadi ini saya klik lagi, klik seperti ini. Nah, untuk mengetahui dia berlubang, maka dibutuhkan mode overlist namanya extrude. Ya, seperti ini. Tinggal extrude-nya kita kasih ketinggiannya mau berapa, mau 5 cm, tadi ketinggian seperti ini. Ya, dia langsung berlubang. Ya, ketinggiannya seperti ini. Ya. Oke. Nah, beda kasus tadi saya sampaikan. Oke, misalkan di sini posisinya tidak datar. Ini saya tarik ke sini, ya, posisinya kan nggak datar nih, ya, nggak sejajar, ya. Nah, dia posisi seperti ini. Oke, saya convert to editable spline. Saya klik, saya attachkan di sini. Terus saya kasih extrude. Ya, sorry, saya kasih extrude. Ya, jadinya seperti ini. Jadi kalau teman-teman memiliki hasil yang tidak sesuai, itu biasanya line-nya tidak sejajar antara line yang satu dengan yang lain. Terus caranya bagaimana ya? Caranya memang harus diedit, digeser gini, ya, harus digeser gini. Nah, repotnya begini. Ya, harus agak manual repotnya. Ya. Ya, makanya dibutuhkan posisi yang benar-benar sejajar, ya, sejajar. Oke, itu bisa sambil dicoba. Oke, kalau ada pertanyaan, ada mic yang nyala, saya persilahkan kalau ada pertanyaan. Oke, ada pertanyaan? Saya persilahkan atau sambil dicoba. Oke, saya hapus satu-satunya. Berikutnya adalah
bagaimana misalkan kita mau menambahkan ya. Kalau menambahkan biasanya tampilan seperti ini agak nggak enak ya. Ini di modifier list ini ada mata, ini bisa di hidden dulu nih misalkan ya, ini di hidden dulu, atau mau dihapus juga boleh, atau di hidden boleh. Terus kita harus balik ke editable spline di bawah di sini, karena yang untuk mengedit bentukan itu ya di editable spline ini ya, untuk untuk ngedit-ngedit itu di bagian ini. Oke, sehingga saya tambah front, saya tambahkan misalkan apa nih, objek apa lagi nih, misalkan star, star di sini ya, star di sini. Saya tuh klik modify. Nah, kita tinggal attach, saya pilih yang sudah jadi ya. Nah, sudah jadi editable spline, saya klik attach di sini. Klik seperti ini. Saya matiin, saya balik ke extrude. Ya, dia jadi lubang seperti ini. Ya, kira-kira begitu. Nah, kalau kita pengen bikin yang apa istilahnya, contohnya saya mau bikin piringan cakra mobil misalkan ya, kan itu ada lubang-lubangnya ya, adaptif. Nanti saya harus copy dulu nih, tekan shift, saya copy di sini misalkan ya. Oke. Terus itu yang kecil-kecil, lubang-lubang cakramnya kan ada tuh ya, ini saya kecilkan sini misalkan ya, kecil-kecil sini ya. Saya tarik dulu ya, tekan shift ya, misalkan ini udah apa ya, 4 misalkan ya, misalkan sekian. Nah, terus bagaimana kita cara ngerotate-nya ya? Cara ngerotate-nya berarti ini ada beberapa cara sih, kalau mau di group terus di rotate juga bisa, atau ini di attach dulu, saya convert to editable spline, saya attach ya, kuncinya di attach, saya matikan, terus saya ke hierarki, pivot only, posisinya saya taruh di tengah. Setelah itu baru saya rotate misalkan ya, seperti ini, saya rotate 4 coba. Ya, nggak apa, satu lagi saya tambahin ya, misalkan seperti ini. Ya, jadi kita udah punya mal desainnya. Ini do spline, saya tinggal ke modify, tinggal attach aja, attach semuanya, kita attach sini, attach sini ya. Attach saya matikan, saya kasih perspektif, baru saya kasih extrude misalkan seperti ini ya. Ini udah jadi piringan cakram ya, tapi memang agak berat jadinya. Nah ini caranya kalau mau bikin piringan cakram, jadi bisa macam-macam ya gitu. Itu caranya ya, udah kombinasi. Terus ini agak berat, saya matikan lagi ini. Terus bagaimana kalau kita ngedit nih gitu kan, ngedit posisinya nih, kalau ternyata desain saya posisinya kebesaran nih, atau saya kecilin misalkan. Nah, ini sangat memungkinkan lagi, makanya kita balik untuk di editable spline. Di bagian ini kan adalah tool untuk mengedit objeknya ya, ngedit struktur objeknya, yaitu ada vertex, ada segmen, ada spline. Nah, balik lagi, vertex berarti vertex. Ini silakan mau diedit bentuknya seperti apa, silakan aja ya. Jadi prinsipnya tadi, yang awal permulaan saya tadi, kalau di sini ada apa istilahnya, di mode list tambahan, dia itu membantu di efek berikutnya. Kalau kalian mau Photoshop atau apa kan ada efek tuh, kalau efeknya dihilangkan ya dia nggak akan ngaruh dari standar objek utamanya. Jadi kalau kita geser, ketika ini saya nyalakan ya seperti ini kayak gitu. Atau kalau mau ngedit dan pengen nyala, ya udah berarti di sini show and result-nya itu dinyalakan, ke vertex ya, ini dinyalakan, kan kelihatan nih. Ini bisa langsung diedit seperti ini. Atau bagian ini mau di sini ya, mau ke sini ya, itu silakan. Interpolasinya saya adaptifkan biar halus ya, silakan. Jadi kalau paling ngedit ya paling enak di malnya ini. Nah, segmen berarti ya kita ngedit segmen ya, segmennya biasanya kalau pengen nyala warna merah ya ininya dinonaktifkan sih. Jadi kita bisa mengetahui mana yang bagian kita edit.
ya, segmen mana, atau segmen yang sini misalkan, atau spline keseluruhan kita bisa klik, bisa geser ya, bisa geser di sini, atau bisa kita scale, kita bisa kecilkan seperti ini, atau ini bisa taruh yang sini. Nah itu silahkan ya. Nah jadi seperti ini ya. Nah oke. Nah, kalau mau mengcopy ya, aduh ini saya langsung copy aja gimana? Boleh-boleh aja. Jadi yang di copy itu adalah spline-nya. Jadi dari front, ini extrude-nya saya nonaktifkan. Saya klik ya, biar nyala warna merah. Spline-nya sama, tekan shift geser. Ya, kita punya copy. Oke, tekan shift geser lagi seperti ini. Nah, ini dinonaktifkan, balik ke extrude. Nah, makanya dia tetap jadi seperti ini. Ya, itu kalau teman-teman mau menggunakan spline modeling ya, itu bisa kalian latih di situ untuk spline modeling. Oke, jadi bisa kalian dengan cara attach atau bisa kalian copy di situ. Oke, nah ini kalau kalian pengen melubangi di bagian dalamnya ya, mau teks mau apapun tuh boleh-boleh aja. Dan ini tidak hanya rectangle aja, mau line juga boleh ya, mau bentuk apa dulu. Misalkan kalian mau bikin display dulu misalkan ya, pakai line. Display apa, misalkan display seperti ini misalkan ya. Oke, saya bikin corner dulu biar dia tegas ya, corner ya. Misalkan saya pengen lubang-lubangi bagian ini, atau saya pengen field ini ya, misalkan. Jadi tidak harus objek itu dari kotak, bebas-bebas saja ya. Terus pengen dikasih circle ya, boleh satu-satu kalian desain dulu, itu boleh-boleh aja, atau nanti aja deh. Nah itu hanya langkahnya aja. Nah kalau buatnya dari line berarti dia sudah punya attach, sehingga nggak perlu saya pilih ini, klik di sini ya. Terus kalau saya pengen mengcopy-nya, tidak perlu bikin objek lagi ya, saya pakai spline, saya taruh di sini, saya tekan shift, saya geser ya, saya tekan shift, saya geser, mungkin dia di sini, mungkin di sini bisa saya scale kecil misalkan, ini juga lebih kecil misalkan ya, atau ya ini cara aja, saya tekan shift lagi, bisa saya besarkan ya, tekan shift lagi ya. Ini setelah itu baru dikasih extrude ya, saya kasih extrude. Oke, extrude. Nah dari perspektif jadinya seperti ini ya. Misalkan kalian mau bikin seperti ini ya, boleh aja. Oh ini posisinya nggak bagus ya, balik ke line. Ini kalau mau dinyalain, ini tinggal digeser-geser aja ya, digeser ke arah mana. Saya tahu di sini ya, di sini saya dari perspektif karena saya tahu nih sumbunya nempel di sini ya. Jadi kalau saya kliknya nggak sembarangan, kalau di sini ya dia akan kemana-mana nanti ya, jadi berdasarkan sumbunya. Nah itu materi yang paling awal ya, sumbu itu untuk biar dia tidak geser ya. Kalau dia overlapping dia nggak akan kena nih, overlapping ya, dia nggak kebaca ya, atau gini atau yang ini ya. Oke, itu untuk lubangi di dalam dari objek ya. Oke, terus berikutnya bagaimana yang ini biasanya mungkin di AutoCAD juga sering ya. Misalkan saya punya objek rectangle, terus saya akan potong dia ya, potong dia dengan circle misalkan seperti itu ya, dia misalkan seperti ini ya. Oke, nah ini sama prinsipnya, harus di convert to editable spline dulu. Toolnya nanti adalah di boolean, tapi ini harus di attach dulu, klik attach di sini kayak gitu ya, dia harus jadi satu kesatuan. Nah setelah itu kita pilih dulu nih spline-nya, kita pilih spline-nya ya. Kita mau booleannya dulu atau mau ini atau ini ya. Misalkan kita subtraction berarti kita
klik boolean kita dekatkan di sini ya, makanya dia subtraction, dia bentuknya jadi seperti ini ya. Atau kita potong di sini misalkan, berarti klik boolean, klikkan di sini, maka dia akan jadi satu seperti itu ya. Jadi langkahnya adalah pertama ya circle sama circle ya, ini objek ini dan mau dikasih objek apa, misalkan kita potong ya. Jadi salah satunya sama, harus di convert to editable spline ya, harus kita attach supaya dia jadi kesatuan dalam parameter editable spline. Nah, ketika sudah attach-nya dimatikan, kita seleksi dulu spline-nya ya. Spline itu dari satu kesatuan ya, satu kesatuan dari ini kita pilih spline. Setelah itu ke bawah ada boolean. Nah, kita pilih dulu mau digabung, mau dipotong. Misalkan mau dipotong berarti ya pilih di sini dulu ya, pilih di sini dulu, klik boolean, baru diklikkan yang satunya. Nah, makanya dia akan jadi satu seperti itu. Atau sebaliknya, misalkan kita subtraction, klik di sini, klik boolean, klikkan di sini. Ya, dia akan kepotong. Ya. Kalau yang motong satunya berarti ya dibalik dong, yang ininya kita pilih, ini sudah benar, boolean kita klikkan di sini ya, dia akan kepotong ke sini. Nah, ini untuk memotong dari spline ya, objek editable spline. Oke, untuk tools secara umumnya ya, secara umumnya editable spline ini sudah cukup ya, sudah cukup. Jadi ada rendering, ada yang kemarin saya sampaikan ya, ini mau bentuk seperti apa, ini tambahan materi hari ini sih bisa kalian kembangkan ya, nantinya bisa kalian kembangkan lagi sejauh mana gitu. Oke, ini saya stop dulu videonya.